Pohon besar yang rindang, ini batangku dan ini rantingku. Bila aku tumbang, krek krek krek. Bila aku tumbang, krek krek krek. Haji Sulam berolahraga, yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri dan para hadirin yang berbahagia, kenapa saya di awal menyanyikan lagu Pohon yang Tumbang? Karena salah satu cerita yang akan saya bawakan yaitu asal mula Kampung Ketilang, yang ditulis oleh Kak Ihan Imtihan. Pada suatu hari di sebuah desa tumbuhlah sebuah pohon yang sangat besar. Daunnya rindang dan batangnya begitu besar. Anak-anak senang sekali bermain di situ. Ada yang bermain kejar-kejaran dan juga petak umpet. Satu, dua, tiga, udah belum? Mereka semua bergembira bermain bersama-sama. Tak jauh dari pohon itu ada seorang kakek yang duduk di bawah pohon yang rindang itu. Anak-anak semuanya penasaran kenapa pohon ini begitu besar. Hingga akhirnya anak-anak mendekati sang kakek. Assalamualaikum kakek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cu. Ada apa cu? Kakek lihat itu pohonnya gede banget. Besar. Kakek, aku mau tanya, kira-kira ukuran pohon itu berapa ya? Kok gede banget? Oh, kalau itu kakek juga nggak tahu. Hah? Kakek kan udah lebih dewasa, masa kakek tidak tahu? Bukan begitu. Kalau diukur berapa meter, kakek juga tidak tahu. Hah? Gitu ya, Kek? Iya, cu. Hah? Kalau gitu gimana? Aku pengen tahu nih, Kek. Penasaran. Gini. Kalau diukur, itu 3 kali pelukan orang dewasa. Hah? Gitu? Aku peluk dulu lah, Kek. Gede banget ya Allah. Allahu Akbar, gede, Kek. Iya. Sini, Kek. Ngapain? Sini. Ngapain, cu? Sini, peluk pohon. Astagfirullah. Kakek suruh peluk pohon. Iya, Kek. Pengen buktiin. Gimana? Kira-kira benar nggak yang kakek omongin? Astagfirullah, cu. Sebentar. Akhirnya sang kakek memeluk pohon tersebut. Wah, bener Kek, gede banget. Udah ya, cu? Belum. Udah, capek masa suruh peluk pohon. Belum, satu lagi. Apa, cu? Cium pohon. Astagfirullah. Kakek suruh peluk, sekarang suruh nyium. Iya, Kek. Kata ibuku harus cinta sama ciptaan Tuhan. Kalau cinta sama ciptaan Tuhan itu harus peluk dan dicium. Astagfirullah. Bukan begitu, cu. Gimana? Kok aku jadi bingung sih, Kek? Gimana memangnya? Gini, cu. Kalau kita mencintai ciptaan Tuhan, bukan dicium ataupun dipeluk. Harusnya gimana? Begini, dirawat dan juga dijaga. Hah? Kayak gitu, Kek? Lihat tuh di bawah pohon banyak ayam, ada bunga-bunga. Aku senang ayam, Kek. Oh, astagfirullah. Itu namanya cacat. Gak boleh itu, cu. Hah? Gak boleh? Iya.
namanya musik. Hah? Musik? Kakek tahu aja, aku suka musik. Bukan musik. Apa kek? Musik. Hah? Musik? Iya kek, musik. Apalagi itu musik kek? Aku nggak tahu. Gini. Kamu berarti lebih percaya sama ciptaan Tuhan ketimbang kepada Tuhan. Nggak boleh. Kan itu nggak boleh, harus percayanya sama Tuhan. Kan yang nyiptain pohon Tuhan yang kayak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu. Pohon ini bisa menghasilkan udara yang begitu sejuk dan kita bisa merasakan rindangnya. Itu karena kebesaran dari Tuhan. Begitu kek. Aku sekarang tahu. Udah sore pulang. Nanti dicari sama orang tua kalian. Iya kek. Kakek makasih ya. Assalamualaikum. Kakek yang datang. Dadah kakek. Akhirnya anak-anak pulang ke rumahnya masing-masing. Pasukan dari Belanda datang ke kampung tersebut. Ternyata mereka ingin membuat proyek jalan kereta api. Anak-anak merasa sedih. Pohon ini tempat kita bermain, berkejar-kejaran, harus ditebang. Tapi masyarakat di sekitar situ sama sekali tidak dapat menolak permintaan dari Belanda. Hingga akhirnya mereka semua bergotong royong, bahu-membahu untuk menebang pohon tersebut. Hingga akhirnya pohon ketilang tersebut berhasil ditebang. Tapi ada sebuah permasalahan baru. Mereka semua kebingungan untuk apa kayu-kayu yang masih ada ini. Kayunya banyak sekali nih. Udah dipakai buat kayu bakar. Udah juga dibagi-bagikan keluarga. Aduh, kira-kira ini sisa kayunya buat apa lagi ya? Aku bingung. Akhirnya tak jauh dari situ ada seorang kakek yang mengacungkan tangan. Bagaimana kalau sisa kayu ini kita buat beduk dan rebana? Beduk bisa digunakan di masjid sebagai pertanda datang waktu sholat. Akhirnya seluruh warga setuju. Tapi begitu hebatnya warga desa, mereka semua bahu-membahu dan bergotong royong untuk membuat beduk yang begitu besar. Suara yang dihasilkan dari beduk tersebut begitu menggelegar hingga kemasyhurannya sampai ke Kesultanan Banten. Akhirnya orang-orang Banten datang ke Kampung Ketilang untuk melihat beduk tersebut. Dan mereka memohon satu permintaan agar beduk tersebut dibawa ke Kesultanan Banten. Hah? Gimana bawa beduk ini? Gede banget. Akhirnya mereka memutuskan untuk membawanya dengan menggunakan 2 buah kereta kuda. Akhirnya beduk tersebut dibawa ke Kesultanan Banten. Tapi apa yang terjadi? Beduk tersebut ketika ditabur sama sekali tidak mengeluarkan suara. Hingga akhirnya beduk tersebut dikembalikan ke kampung tersebut. Namun, apa yang terjadi? Orang-orang Belanda mengetahui keberadaan beduk tersebut dan akhirnya beduk tersebut disobek-sobek dan tidak dapat berfungsi kembali. Dan sampai
bagaimana cara kita merawat ciptaan Tuhan dengan baik tanpa harus menyekutukan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik, yaitu dengan bergotong royong dan bahu-membahu satu sama lain. Dan yang terakhir, bagaimana kita memanfaatkan yang ada di sekitar itu untuk menyiarkan agama Islam. Minum jamu di perempatan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perwakilan dari DWP. Mohon untuk bersiap. Setelah penampil selanjutnya itu atas nama Senada Sitorus dari IBI Cilegon, mau persiapkan diri di belakang. Oke, sedang dipersiapkan untuk penampil selanjutnya. Kak Ihan mau duduk di belakang aja. Oh iya, takutnya nggak kelihatan, disangkanya nggak ada Kak Ihan. Udah ngantuk ya jurinya ya.